Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang yang sangat cerah ini ya, dengan matahari yang bersinar terang, Ibu akan mengajak saudara-saudara semua untuk belajar hukum dan HAM. Pada siang ini kita akan bahas materi tentang substansi HAM menurut undang-undang, atau materi apa saja yang diatur dalam undang-undang berkaitan dengan hak asasi manusia ya. Jadi kalau kita bicara tentang hak asasi manusia, maka menurut hukum nasional itu dasar hukumnya diatur pada Undang-Undang Dasar 45 pasca amandemen, kemudian Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 1999, kemudian diatur juga dalam TAP MPR nomor 17 MPR 1998 ya. Jadi itu adalah dasar hukum nasional di Indonesia berkaitan dengan substansi atau materi hak asasi manusia. Masalah hak asasi manusia ini ada beberapa hak, yaitu yang termasuk asasi manusia. Salah satunya adalah hak untuk hidup ya. Jadi hak untuk hidup itu kalau menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen ada pada pasal 28A ya. Pada pasal tersebut dinyatakan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Jadi menurut UUD 45 pasca amandemen, khususnya pasal 28A, bahwa setiap orang, yaitu warga negara Indonesia ya khususnya, dan semua orang berhak untuk hidup. Jadi tidak boleh kita mengakhiri hidup seseorang, karena setiap orang itu mempunyai hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selain seseorang itu mempunyai hak untuk hidup, dia juga berhak untuk mempertahankan hidupnya. Apa maksudnya mempertahankan hidupnya itu? Ya, jadi tidak boleh hak hidupnya itu ya dihilangkan atau dicabut dari dirinya ya. Bagaimana cara menghilangkan atau mencabut hak hidup dari seseorang? Misalnya yaitu dengan menghilangkan nyawa seseorang ya, istilah lainnya itu membunuh ya, itu tidak boleh ya, karena menurut pasal 28A UUD 45 itu seseorang itu berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Jadi kalau dia itu ingin pertahankan hidupnya, kalau misalnya ada seseorang yang akan menghilangkan hidupnya, membunuhnya, maka kalau pada suatu kesempatan itu dia bisa membela dirinya, maka dia akan berusaha keras untuk membela dirinya agar tidak dibunuh oleh seseorang ya. Mempertahankan hidup dan kehidupannya. Jadi kalau mempertahankan hidup, contoh konkret ekstrimnya seperti tadi. Kalau mempertahankan kehidupannya itu maksudnya dalam kesehariannya itu dia harus benar-benar care pada hidupnya, baik secara fisik maupun non fisik ya. Perhatikan kehidupannya. Kalau fisik berarti dia harus memfasilitasi bagaimana fisik ya dalam kehidupannya itu, jasmaninya itu bisa berkembang dengan baik ya, diberi nutrisi, diberi makanan ya, bergerak ya,
beribadah sesuai agama masing-masing, ya itu secara fisik ya. Jadi untuk mempertahankan kehidupannya itu dia harus merawat, menjamin ya fisiknya. Kalau non fisik berkaitan dengan kejiwaan, mental, psikologis, maka dia juga harus merawatnya ya. Ini berkaitan dengan kecerdasan spiritual, berkaitan dengan makna hidup. Ya, bagaimana dia supaya antara fisik dan non fisik itu bisa seimbang ya. Bagaimana menurut TAP MPR nomor 17 MPR 1908 berkaitan dengan hak hidup itu pada pasal 1 dikatakan setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ya, ini hampir sama dengan pasal 28A UUD 45 pasca amandemen. Bagaimana dengan Undang-Undang HAM sendiri berkaitan hak untuk hidup? Ini diatur pada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, yaitu Undang-Undang HAM. Pasal 9 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Ya, jadi pada statement yang pertama berhak untuk hidup sama, mempertahankan hidup ya bisa ya sama. Nah, meningkatkan taraf kehidupannya ya, seperti yang Ibu jelaskan bahwa harus mempertahankan kehidupannya ya. Kalau statement atau pernyataan pada pasal 28A UUD 45 dan TAP MPR 17 MPR 1998 itu dengan redaksi mempertahankan kehidupannya, maka pada Undang-Undang HAM itu redaksinya meningkatkan taraf kehidupannya, jadi lebih konkret ya. Jadi kehidupannya itu harus ditingkatkan supaya lebih baik ya, baik secara fisik maupun non fisik. Bagaimana saudara bisa dipahami ya? Kemudian baiklah, akan Ibu lanjutkan. Kemudian ada juga materi HAM yang berkaitan dengan hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Ya, Ibu memperbandingkan 3 peraturan berkaitan dengan substansi HAM ini, yaitu UUD 45, TAP MPR, dan Undang-Undang HAM. Menurut UUD 45 pasal 28B, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ya, jadi pasal 28B UUD 45 bahwa setiap orang itu berhak membentuk keluarga. Bagaimana cara membentuk keluarga? Yaitu dengan cara adanya perkawinan terlebih dulu, yaitu perkawinan yang sah ya. Nah, dari perkawinan inilah maka keluarga akan terbentuk. Nah, kalau keluarga sudah terbentuk, maka melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah ya, dilanjutkan dengan harapan untuk mendapatkan keturunan dari perkawinan tersebut. Itu menurut UUD 45 pasal 28B. Bagaimana dengan TAP MPR nomor 17 MPR 1998? Ya, di sini pada pasal 2 dikatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga sama dengan yang tadi dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Sama ya. Jadi ini benar-benar suatu hal yang istimewa ya, karena 2 peraturan tetapi redaksinya sama. Bagaimana dengan yang diatur pada Undang-Undang HAM, Undang-Undang nomor 39 1999, dikatakan pada pasal 10-nya setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, ayat 1-nya. Kemudian pasal 10 ayat 2, perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
tentunya undang-undang perkawinan, ya. Nah, kalau kita melihat redaksi dari hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, itu pada UUD 45 dan TAP MPR redaksinya sama dan masing-masing terdiri dari 1 ayat. Tapi kalau menurut Undang-Undang HAM itu pasal 10 ada 2 ayat. Ayat 1-nya sama, kemudian ayat 2-nya, perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri. Jadi perkawinan itu dapat sah ya kalau ada kehendak bebas dari calon suami dan calon istri. Apa maksudnya? Maksudnya ini adalah harus dari kemauan mereka sendiri, ya, bukan dari paksaan orang tua atau pihak-pihak yang lain. Ya, jadi perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Perkawinan. Nah, bagaimana saudara-saudara berkaitan dengan hak hidup dan hak berkeluarga serta melanjutkan keturunan? Bisa dipahami ya. Jadi Undang-Undang HAM UUD 45 TAP MPR ini mengatur substansi atau materi HAM itu dengan sangat istimewa ya. Ada kesamaan, kemudian juga ada perbedaan, dan semua isinya benar-benar hidup itu ya dijamin ya, tidak boleh dihilangkan atau dicabut ya. Kemudian demikian juga dengan berkeluarga ya, ada hak untuk berkeluarga, juga hak untuk melanjutkan keturunan. Suatu hubungan yang sangat erat antara hak berkeluarga dan hak melanjutkan keturunan, di mana harus didasarkan pada peraturan undang-undang, yaitu khususnya Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 174. Saya kira untuk bentuk-bentuk HAM ya yang diatur pada undang-undang itu kita ambil 2 ini dulu. Terima kasih.